Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatizah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pengajian pagi kita, pengajian ayah setiap ba'da subuh. Insyaallah kita akan mengkaji beberapa kitab. Satu kitab pada pagi hari ini adalah tentang kitab At-Tafkir, ya. Tentang kitab At-Tafkir, kita masuk kepada halaman 9, ya. Jadi sekitar bulan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana para cendekiawan dari kalangan orang-orang sosialis komunis itu mampu menunjukkan bagaimana landasan dari berpikir. Mereka menempuh satu jalan bahwa berpikir itu adalah harus ada fakta dan harus ada otaknya. Jadi mereka ini sudah mulai benar, tapi kemudian mereka tersimpangkan. Kenapa? Karena mereka tidak menempatkan bagaimana adanya maklumat dalam benak seorang yang berpikir itu sebenarnya menelaah hasil fakta yang dicerap ke dalam otak. Kalau dia katakan adanya maklumat, maka pada saat itu sebenarnya bertentangan dengan akidah mereka, yaitu mereka tidak lagi menerima adanya kekuatan lain atau tidak mau untuk kemudian mengatakan adanya Sang Maha Pencipta yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada manusia yang pertama kali berpikir. Akhirnya mereka mencoba bagaimana? Mencoba menyimpangkan, bahkan akhirnya betul-betul menyimpang. Mereka tidak mau mengatakan bahwa yang ada dalam fakta dia berpikir itu mencerap fakta ke dalam otak, tapi mereka mengatakan adanya inikas, refleksi dari fakta kepada otak, dari otak kepada fakta. Karena kalau dia katakan refleksi, maka tidak butuh kepada maklumat. Setiap otak manusia itu bisa merefleksikan apa saja, tapi pada saat yang sama sebenarnya bukan begitu yang terjadi. Nah, makanya kita lanjutkan sekarang, ya. Wa mahma yakunu min amrin fa inna ulama suyu'iyah, ya. Fa inna ulama as-suyu'iyah, ya. Maka meskipun keberadaan ini menjadi satu kurang, ya. Di situ nggak ada lagi, ya. Coba di luar sini, ambil aja, nggak apa-apa. Dibuka pintunya, nggak bisa di situ, ya ambil aja. Nah, ini hari ini ntar mudah-mudahan dibuka, jadi nanti kita tetap dibawa lagi. Ini
pertama belum sempat dibuka. Ya, nanti kita bereskan lagi. Ya. Nah, bisa. Ya, pelan-pelan. Dibuka aja juga. Ya. Ya. Nisa kapan datangnya? Kemarin sudah datang ya? Iya. Jadi wa ma yakunu min amri fa inna ulama isuyu'iyati, maka meskipun keberadaannya ini menjadi satu perkara tersendiri atau urusan, maka sesungguhnya para cendekiawan dari kalangan sosialis, ya, hum wahduhumul ladzina qamu bimuhawalatin jadidatin. Mereka adalah satu-satunya, ya geser, ya. Mereka adalah satu-satunya yang berdiri atau yang melakukan usaha yang benar-benar serius. Jadi orang sosialis ini bukan kita memujinya karena mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka itu serius untuk bagaimana memberikan jalan berpikir itu apa sih, gitu loh. Berpikir itu apa, gitu. Nah, ada landasannya, ya kan? Serius untuk apa? Lil wusuli ila maknal akal, untuk sampai kepada arti berpikir itu apa, arti akal itu apa. Ya, fasaru fi tariqin mustaqimin, maka mereka berjalanlah dalam jalan yang benar, dalam jalan yang lurus. Ya kan? Yang bagaimana ini, gitu. Yang mereka itu mampu menempatkan apa itu landasan dari berpikir, ya kan? Jadi landasan dari mereka berpikir ini mereka bisa tempatkan dengan benar, seperti yang kita bahas pekan lalu. Waalaikumsalam. Sudah datang. Alhamdulillah. Iya. Mau ikut atau bagaimana ini? Ke atas dulu ya. Ini dulu. Nanti ikut aja ya. Kalau enak, kalau enggak ya istirahat dulu. Nah, jadi mereka ini ada dalam metode atau jalan yang benar, atau jalan yang lurus, ya, yang bagaimana, ya kan? Nahwa ma'rifati waqi'il aqli, untuk sampai kepada cara, ya kan? Untuk sampai kepada cara fakta berpikir itu apa. Jadi cara tadi seperti saya jelaskan, cara berpikir itu bagaimana. Itu mereka tahu, kita nggak bisa bilang, oh ini orang Islam yang menemukan pertama kali landasan ini. Ya enggak lah. Jadi kalau misalnya mereka itu adalah orang-orang sosialis, mereka kemudian bisa menemukan pemahaman yang mengawali pemahaman yang benar, maka pada saat itu adalah sesuatu yang benar. Kita nggak bisa katakan ini salah. Jadi mereka yang menemukan cara itu. Yang bagaimana? Yang ini wahum, ya kan? Yang mereka ini wa in akhtau fi ta'rifil aql, ya kan? Dan mereka ini meskipun bagaimana salah dalam mendefinisikan makna berpikir itu apa, makna akal itu apa. Jadi sebenarnya awalnya mereka ini sebenarnya sudah membangun sesuatu yang benar, tapi salah dalam bagaimana mendefinisikan berikutnya dari makna berpikir. Wan hirafu antorikil ladzi kanu, dan mereka ini menyimpang dari jalan yang keberadaan mereka itu yasiruna bihi nahwal wusuli ila hadhil ma'rifati ma'rifatan yakiniyatan jazimatan. Jadi mereka ini sebenarnya sudah tersimpangkan, sudah melenceng
jalan mereka, dari keadaan yang mereka jalani, yang mereka tempuh, dengan cara atau untuk sampai caranya itu kepada apa? Pengetahuan atau definisi yang benar, ya, dengan definisi yang yakin dan pasti. Jadi mereka tersimpangkan. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara mereka itu keras kepala, dablek, ya kan? Kenapa? Bahwa nggak ada Tuhan, kata mereka. Sehingga mereka nggak mau nerima maklumat sabiqah dari orang yang pertama kali berpikir. Karena dia butuh ada fakta, ada otak, dicerap otak ini, fakta ini ke dalam otak. Kata mereka ini direfleksikan. Padahal ini dicerap lalu diolah. Diapain di sini? Dihukumi dengan maklumat yang ada dalam otak. Maklumat ini dari mana? Dari pemberitahuan kepada manusia pertama yang berpikir. Manusia pertama memberitahukan kepada manusia berikutnya. Terus dari Nabi Adam alaihissalam, terus diajari kepada anak-anaknya, cucunya, umatnya. Semua diajari, ini loh. Ini yang kemudian menjadi maklumat, pengetahuan. Diajarin itu. Oleh siapa? Pasti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau dia nggak mau menerima adanya Allah, nggak mau menerima adanya sang pencipta manusia pertama, kata mereka manusia pertama itu berasal dari evolusi, dari perubahan-perubahan yang tidak bisa dipungkiri oleh alam. Kata mereka, akhirnya mereka bilang, nggak ada itu maklumat pertama. Wah, ini kacau. Nah, makanya dikatakan berikutnya di sini, nggak bisa mereka itu sampai kepada pengetahuan yang yakin. Dia tersimpangkan mereka ini, orang-orang sosialis ini. Walakinnahum, akan tetapi mereka, ya kan, fatahu at-tariqa. Mereka itu membuka jalan liman ya'ti ba'dahum, kepada yang datang setelah mereka, wa yasiru fihi hatta yusila ila hadhihi tariqatil yaqiniyah al-jazimah, ya kan, sehingga menunjuki kepada yang, ya, menunjuki kepada orang yang akan menjalaninya terhadap apa? Ya, kepada jalan yang di situ terdapat definisi pengetahuan yang yakin, yang pasti. Gitu. Jadi dia itu tunjukin. Mana menunjukinya? Kata dia, kata mereka orang sosialis, yang namanya berpikir itu ada fakta, ada otak. Ini aja sudah cukup. Karena pada waktu dahulu orang itu nggak ketemu yang namanya mikir pakai apa? Pakai perasaan, pakai hati. Ada yang bilang begitu. Pakai dugaan, pakai wijdania, pakai apa? Persangkaan-persangkaan. Padahal yang namanya mikir pakai otak. Gitu. Ini ditunjukin oleh dia. Oh, kita juga tahu sekarang. Iya, tahu karena kita diberitahu. Iya dah. Tapi bagi orang yang pertama kali tidak tahu, nggak bisa itu sembarangan dia mencoba menelaah. Dan kalau dia nggak berpikir dengan benar, dia nggak akan bisa. Nah, makanya dikatakan di sini, ya, innahu ma'a kaunil muslimina yujadu ladaihim ma yadullu ala an wajadu an wujuda ma'lumatin sabiqah. Nah, bahwa sungguhnya di sini dikatakan, padahal maksudnya di sini yang sebenarnya adalah keadaan kaum muslimin yang ada pada mereka ini apa? Semuanya itu, ya, menunjukkan adanya keberadaan maklumat sabiqat. Ini bagi kaum muslimin.
Jadi baru dikatakan sebenarnya bagi kaum muslimin, begitu kalau mau diterjemahinnya. Sebenarnya bagi kaum muslimin, bagaimana kaum muslimin ini tertunjuki bahwa adanya maklumat sabiqah. Ya. Anisyai'i, terhadap segala sesuatu, terhadap sesuatu benda itu ada, itu ditunjukin bahwa ada maklumat sabiqah. Yang ini adalah amrun la budda minhu li ma'rifati syai'i. Ini adalah merupakan satu perkara yang pasti, yang harus bagaimana? Ada pada setiap benda. Contoh, dari mana kita tahu bahwa ini namanya handphone? Kalau nggak pernah diberitahu sama orang yang bikinnya, istilahnya, maka nggak akan tahu. Walaupun ini adalah pembahasaan, penamaan sederhana, tapi itulah pengetahuan, maklumat. Jadi kalau ngelihat yang kayak gitu, yang kayak gini, itu namanya handphone. Gitu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan di sini, ya kan? Kaum muslimin sebenarnya itu sudah diberitahukan. Walakinna hadza, akan tapi ini, wa in kana sahihan, meskipun ini adalah suatu hal yang benar, fa innahu bi'tibarihi wasfun waqi'un. Jadi kalaupun, jadi misal begini, meskipun kaum muslimin itu diberitahu bahwa ada nama benda, ada fakta yang kemudian benda ini dengan pengetahuannya, tetapi ini adalah hal yang mensifati, adalah sesuatu yang kemudian menamakan dari benda tadi, ya kan? Nah, maksudnya bagaimana? Bi'tibari annal murada minhul ilzamun nas jami'an, bahwa sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah mengikat seluruh manusia bita'rifil akal. Jadi bukan masalah gini maksudnya. Kalau orang Islam itu semuanya sudah serba tahu, bukan begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa adanya pengetahuan yang harus ada bagi kaum muslimin, karena dapat nanti di dalam Al-Quran, ya. Maka ini sebenarnya maksudnya untuk seluruh manusia. Jadi seluruh manusia itu kalau mau mikir harus ada maklumat sabiqah. Di samping tentu ada fakta, ada otaknya. Ya, lalu bagaimana nanti fakta tercerap melalui panca indera. Nah, ya kan? Lidzalika labudda min an yakuna ta'rif. Ya. Ta'riful aql mabniyan alal musyahidil mahsus. Dengan demikian haruslah ada definisi akal yang dibangun dengan, ya, satu persaksian atau satu yang kemudian bisa disaksikan secara nyata. Li'annahu yuradu bihil ilzamun nasi jami'an, dikarenakan, ya, ini akan membawa kepada, ya, apa yang mengikat manusia semuanya. La ilzamul muslimina minhum fahasibu, bukan mengikat kaum muslimin saja. Jadi maksudnya begini, definisi ini hanya untuk orang Islam tidak, tapi definisi bahwa berpikir itu butuh maklumat untuk seluruh manusia. Itulah makanya. Jadi ini nggak sembarangan ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari tafsir, pemahaman bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Adam. Di sini, yaqulullahu taala fi kitabihil aziz, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam semua nama-nama benda, kemudian disodorkan kepada para malaikat dan berkata, sebutkanlah nama-nama benda ini,
ya oleh kalian in kuntum shadiqin, kalau kalian ini orang yang benar atau kalau termasuk yang benar yang tahu. Nabi Adam diajarin, malaikat nggak diajarin. Mana yang kemudian bisa nyebutin? Nabi Adam. Malaikat nggak tahu. Kemudian malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak ada diajarkan kepada kami kecuali apa, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang diajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, sebutkanlah nama-nama semua benda-benda itu. Falamma amba'ahum bi asmaihim, maka ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tadi, Allah mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Berkata Allah, sesungguhnya ya, tidakkah aku sudah katakan kepada kamu, inni a'lamu, bahwa sesungguhnya aku lebih tahu yang gaib di langit dan di bumi, ya kan? Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan mengetahui apa yang ada pada kamu yang kamu sembunyikan itu. Jadi ini ayat tentang berpikir butuh maklumat. Coba orang komunis misalnya, dia tahu berpikir itu butuh fakta, butuh otak. Lalu ada dalam pemahaman dia bagaimana? Bahwa dia harus memahami satu fakta tadi yang butuh pengetahuan. Nanya dia, kalau gitu pengetahuan pertama ini dari siapa? Ya kan? Pasti dari bukan manusia. Karena dia ini ingin menyimpangkan, dia ini nggak mau, nggak percaya Tuhan, nggak percaya akan adanya Allah, maka dia bilang ini bukannya mencerap, tapi memantulkan. Jadi kalau perlu dia katakan itu sebenarnya nggak butuh maklumat, kira-kira begitu. Jadi kalau namanya fakta itu masuk sini langsung tek keluar lagi. Jadi nggak butuh pengetahuan. Padahal orang Islam sudah diberitahu, dan ini untuk seluruh manusia. Nabi Adam diajarin ini namanya apa, malaikat nggak diajarin oleh Allah. Makanya Nabi Adam tahu karena ada maklumat, iya dah. Sedangkan malaikat nggak tahu. Paham nih? Ngerti nih? Ya. Gimana Karimah? Ya. Paham ya? Nah, makanya dikatakan di sini fahadhil ayat, maka ayat ini tadullu ala annal ma'lumatis sabiqata la budda minhal mausulu ilal ma'rifah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya maklumat sabiqah itu harus ada untuk sampai minha lil wusuli, bukan lil mausuli ya, salah tadi. Minha lil wusuli ilal ma'rifah, untuk sampai kepada ma'rifat, untuk sampai kepada definisi berpikir, untuk sampai kepada pengetahuan. Ya, yakni maksudnya ya satu pengetahuan. Ya, ai ma'rifatan. Fa Adamu qad 'allamahu Allahu asma'al asya'i au musammiyatiha. Maka Nabi Adam itu telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama segala benda, atau telah disebut-sebutkan oleh Allah benda-benda ini namanya. Jadi Allah tuh menyebutkan, memberitahu, ini kitab. Kalau saya misalnya ini ayah nih sekarang nih, ayah bilangin ini kitab, ini headset, ini handphone misalnya, ini meja, ini kaca.
Kalau bagi anak-anak yang belum tahu kan gimana? Oh, itu namanya headset. Oh, itu namanya kitab buku. Oh, itu namanya handphone. Oh, ini namanya kaca. Oh, ini namanya meja. Ini namanya backdrop dan sebagainya. Ini kita nyebutin nama benda tadi. Nah, Nabi Adam itu disebutkan nama-nama benda itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Falima aradat alaihi arafahu. Maka ketika disuruh disebutkan, dipaparkan kepada Nabi Adam, maka dia mengetahuinya. Ya kan? Fal insanul, maka pada saat itulah manusia pertama, fal insanul awwalu wa huwa Adam, yaitu Nabi Adam alaihi salam, qad a'tahu Allahu ma'lumat, telah diberikan kepada Nabi Adam itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala maklumat. Walidzalika arafal asya, dengan demikian Nabi Adam mengetahui segala benda-benda tadi. Walaula hadhil maklumati, sekiranya tidak ada maklumat ini, lamma arafaha, maka enggak bisa Nabi Adam itu tahu. Ya. Wa bima anna asasal inhirafi, dan dari sinilah bahwa sesungguhnya dasar dari penyimpangan, yang siapa yang menyimpang tadi, fi tariqil ladzina sulukahu ulama, ya, yang itu adalah dijalani oleh apa? Ulama usuyu'iyatu lil wusuli ila ma'rifatin waqi'il aqli. Ya kan? Satu jalan yang ditempuh oleh para cendekiawan sosialis untuk sampai kepada pengetahuan fakta berpikir. Apa itu? Huwa darurat, yaitu adalah huwa darurata wujudil ma'lumatis sabiqah, yaitu adalah apa penyimpangannya? Penyimpangannya itu adalah adanya, ya, adanya penyimpangan, pentingnya mereka menyimpangkan pentingnya maklumat sabiqat dalam berpikir. Jadi mereka nggak mau pakai. Nah, ini yang menjadi landasannya tadi. Ya kan? Fa inna haza, maka sungguhnya ini yakfi li bayani khata'is suyu'iyyin, maka ini sesungguhnya menjadi cukup untuk menjadi penjelas dari kesalahan para sosialis fi ta'rifil akal, dalam mendefinisikan akal, wa yakfi li bayani wajhil inhirafi, dan cukup untuk memberi penjelasan sisi penyimpangannya, wa annahu hatta yatawassala li ijadil fikri, dan ini sesungguhnya kepada terwujudnya atau perwujudan labudda min ma'lumatis sabiqah, haruslah ada di situ terdapat maklumat sabiqat. Ya. Ya. Apa mau ikut? Silakan. Enggak. Jadi apa? Ada di situ bahwa akan sampai dengan adanya berpikir itu kalau terdapat maklumat sabiqat. Terhadap apa? Anil waqi'il ladzi ya'ridu 'ala dimaghi, terhadap fakta yang di situ ditelaah oleh otak. Illa annahu, ya kan, akan tetapi hal itu, ya kan, ya kan, lamma kana al-muradu huwa ilzamun nasi, ketika itu apa yang dimaksud di sini adalah mengikat manusia jami'an, walaisal muslimina fahasibu, jadi bukan cuma sekedar buat kaum muslimin.
Ya karena berpikir itu semua manusia. Jadi semua manusia itu definisinya harus begini. Karena labuda min ardil musyahidil mahsusi. Ini harus ada pada pemaparan semua benda-benda atau persaksian yang bisa diindra. Bi annahu labuda min wujudi maklumatin sabiqah. Dikarenakan ini sudah memang mengharuskan adanya keberadaan maklumat sabiqat minal waqi'i hatta yata'atta ijadal fikri, sehingga terwujudnya adanya, sehingga di situ terdapat apa? Pemikiran, berpikir. Jadi ada fakta, ada otak, dicerap fakta itu dengan adanya maklumat sabiqat. Dikit lagi nih. Ai hatta yatakawanal aql, sehingga di situ sampai terbentuk apa? Pemikiran, berpikir, ya. Wa yujadu, dan di sini didapati berpikir. Kenapa begitu? Li'annal akla, dikarenakan yang namanya akal pun keberadaan fakta tadi yang ditunjuki oleh orang-orang sosialis tadi, syartan darurian, menjadi syarat yang penting liwujudil amaliyatil akli, terhadap adanya aktivitas berpikir, ai liwujudil fikr au at-tafkir, atau terhadap berpikir dan pemikiran. Jadi fakta itu penting. Yang berpikir itu harus ada faktanya, harus ada otaknya. Tapi ada markazul, apa namanya, bisa dikatakan ada pusat dari berpikir itu bagaimana? Adanya maklumat sabiqat. Jadi harus ada pengetahuan. Ini makanya kita semua memasukkan pengetahuan itu, belajar. Ya kan? Sebagai apa? Biar bisa mikir. Ya tak? Jadi kalau misalnya dia nggak belajar, nggak memasukkan pemahaman, maka dia sebenarnya nggak akan pernah bisa mikir. Nah, gitu. Silakan. Ada pertanyaan? Gimana? Ustazah, kalau mau bertanya silakan. Nah. Ayo. Paham? Jadi orang Islam diajarkan oleh Allah bahwa yang namanya berpikir itu butuh maklumat sabiqah. Apa itu penunjukannya? Apa itu yang ditunjuki kepada kaum muslimin? Dari mana itu? Dari Al-Quran. Tadi cerita tentang Nabi Adam, bahwa Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama benda itu. Ini memasukkan maklumat. Betul gak? Nabi Adam diajarin. Malaikat diajarin gak? Enggak. Lalu disuruh nyebutin, Nabi Adam bisa, malaikat bisa gak? Enggak. Malaikat mikir gak? Enggak. Gak bisa dia kemudian mengungkapkan kembali. Oh, terus ada yang bertanya, kalau gitu apakah malaikat punya otak atau enggak? Ya, kita juga nggak punya pengetahuan. Kita pun nggak punya pemahaman, nggak punya maklumat tentang itu, dan nggak usah mikir-mikir gitu. Karena di luar jangkauan akal manusia. Tapi di situ dijelaskan bahwa Nabi Adam diajarin, gitu. Ya, nama-nama benda itu. Paham? Nah, sedikit-sedikit ya. Ini berulang lagi. Nanti terus sedikit-sedikit berulang. Betul nih? Nggak ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Siap-siap kita untuk belajar. InsyaAllah hari ini. Mari kita tutup. Sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.